Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur dalam kasih sayang Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan kepadamu ya Bapa di surga. Sebabnya kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Pagi hari ini ajar setiap kami mengerti bagaimana kami menyembah di dalam roh dan kebenaran itu sendiri. Sehingga setiap kami boleh mengalami apa yang menjadi kebangunan rohani dalam kehidupan setiap kami semua yang ada. Pagi hari ini Allah Roh Kudus, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami pencerahan akan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kami tidak ada yang terkecuali. Dimanapun kami ada menyaksikan baik secara langsung maupun secara kemudian. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan yang tidak mengerti menjadi mengerti. Hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapa, urapilah berkatilah. Sehingga setiap kami semua boleh dijamah dilawat. Bahkan setiap kami boleh mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Dimanapun kami ada saat kami boleh menyaksikan apa yang menjadi kebersamaan kami dalam program Ajaib Sabdanya pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami buka hati dan hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Tentunya menjadi sukacita dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Setiap paginya boleh menyapa setiap Bapak Ibu Saudara ya. Dan tentunya adalah hal yang luar biasa kalau dalam kebersamaan setiap paginya saya boleh melihat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Dan dalam kehadiran Bapak Ibu Saudara ini menjadikan saya sukacita ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau menyapa dulu setiap pagi tentunya buat setiap Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu yang saya katakan, saya senang sekali menyapa setiap Bapak Ibu Saudara karena berarti Bapak Ibu Saudara masih sehat ya, puji Tuhan. Walaupun mungkin ada dalam gangguan-gangguan kesehatan yang ada, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai Bapak Ibu Saudara yang ada ya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi buat Ibu Natali ya. Shalom, selamat pagi Ibu, sehat selalu ya. Haleluya, puji Tuhan. Juga shalom selamat pagi buat Ibu Neni Iriani ya. Puji Tuhan Ibu, hari ini sudah mulai buka usaha lagi ya. Haleluya, karena kemarin Imlek ya. Puji Tuhan, haleluya. Shalom selamat pagi juga ada Ibu Nova Rumampuk ya. Saya tahu ini hambanya ini ada di Manado ya. Puji Tuhan. Shalom selamat pagi ya. Haleluya. Lalu juga shalom selamat pagi buat Ibu Maria yang ada di Kamboja. Puji Tuhan Ibu sehat selalu ya. Bagaimana kabarnya di Kamboja? Hujan? Haleluya. Di Jakarta hujan. Tapi nggak tahu kenapa kemarin ya. Tidak hujan waktu Imlek. Haleluya. Lalu juga selamat pagi buat Oma. Oma Sylvia Lucy, selamat pagi. Sehat selalu ya Oma ya. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu juga ada Ibu Deti Nayoan. Selamat pagi Ibu. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Dan juga dalam kesempatan pagi hari ini ada Ibu Verika Siagian ya. Puji Tuhan, selamat pagi Ibu, sehat selalu ya. Haleluya. Lalu juga ada Ibu Silvi Lantimona ya. Shalom Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, sehat selalu ya. Haleluya. Selanjutnya juga ada Bapak Resource ya. Hambanya shalom, selamat pagi Pak, sehat selalu ya. Puji Tuhan, haleluya. Lalu juga ada Ibu Yulia Setiawan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Wah, juga ada hambanya, Bapak Yarden Heke. Puji Tuhan, Pak. Bagaimana Pak? Bapak masih di Kupang? Puji Tuhan, haleluya. Sehat selalu ya Pak, salam buat keluarga. Pak Yarden bertugas di sana ya Pak ya. Puji Tuhan, haleluya. Lalu juga ada Ibu Lydia Agnes. Shalom Ibu, selamat pagi. Bagaimana? Sukacita selalu ya. Doa saya menyertai. Usaha hari ini tentunya buka dong ya kan begitu ya. Puji Tuhan, haleluya. Lalu juga ada Ibu Fanny Fan ya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Puji Tuhan. Sehat selalu ya Ibu ya. Puji Tuhan, haleluya.
Lalu juga ada Pak Willy Richard. Pak, apa kabar Pak? Sehat selalu ya bersama dengan keluarga ya. Haleluya. Kiranya kuasa Tuhan terus ya memberkati kehidupan Bapak yang ada. Dan juga ada Ibu Dina Abigail. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Haleluya Ibu ya. Dan juga hambanya Pak Ong. Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi ya. Puji Tuhan, saya bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini kembali bisa bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada ya. Minta maaf atas keterbatasan tampilan nama yang boleh saya baca buat setiap Bapak Ibu Saudara. Karena itu dalam kesempatan ini kalau boleh saya sampaikan, Bapak Ibu ya boleh mengucapkan amin, shalom, selamat pagi atau apalah ya. Yang penting saya bisa lihat apa yang menjadi komentar Bapak Ibu Saudara menjadi tampilan di di iPad saya ya. Puji Tuhan. Nah, selamat pagi buat Ibu Esther Sutanto ya. Ibu, shalom, selamat pagi. Aduh, saya kalau ingat Ibu Esther ini senang sekali. Kenapa? Karena anak saya dalam kasih anugerah Tuhan ya. Ibu Esther ini juga berperan penting ketika anak saya mau masuk ke sekolah penabur ya. Ibu, salam buat Bapak, sehat selalu ya. Puji Tuhan, haleluya. Baik, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini sebagaimana tema yang saya coba sampaikan, kalau Bapak Ibu saudara belum melihat temanya, ya bagaimana kita membangun manusia rohani kita, ya di mana saya sampaikan di Facebook maupun juga di status WhatsApp saya maupun juga di Instagram saya, bahwa apa yang menjadi kesempatan pagi hari ini bicara di dalam program Ajaib Sabdanya ini adalah bagaimana membangun manusia rohani. Dan di dalamnya kita belajar dari Rasul Paulus ya. Kita semua tentunya sepakat, kita semua tentunya setuju di dalam apa yang menjadi kemampuan, kalau boleh saya katakan kehebatan Rasul Paulus di dalam menjalani tantangan dalam kehidupannya. Mau bicara tekanan, mau bicara ancaman sampai pada titik di dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan apa? Hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini satu hal yang menjadi pemahaman yang luar biasa dalam kehidupan Rasul Paulus. Artinya hidup dia adalah untuk Kristus. Dia ditangkap pada waktu itu, Rasul Paulus ditangkap pada waktu itu oleh orang-orang Romawi dan dipenjarakan. Apa dasarnya dia dipenjarakan? Karena memberitakan Injil Yesus Kristus Tuhan. Ketika dia ditangkap dan dipenjarakan karena memberitakan Injil Yesus Kristus Tuhan, lalu apa yang dia katakan? Ketika itu dia akan ada dong namanya dia dipenjara dalam artian dia tidak dihukum mati. Ya. Dan di penjara itu dia akan dilepaskan. Nah itu sebabnya waktu dia mau dilepaskan dia berkata apa? Kalau saya dilepaskan, ya mari kita melihat di dalam ayatnya ya. Kalau saya dilepaskan, maka dia katakan apa? Kalau saya dilepaskan ya tentunya saya akan memberitakan Injil lagi, gitu, ya kan? Nah, oleh karena itu apa yang dia lakukan? Kalau memang saya harus ditangkap lagi, ya, maka dia berkata bahwa ya saya akan memberitakan Injil lagi, gitu loh. Terus seperti itu, ya. Makanya kalau kita lihat apa yang dikatakan bahwa hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Kalau sampai akhirnya dia dibunuh oleh karena memberitakan Injil, dia harus dipenggal dalam akhir hidupnya pun memang demikian. Rasul Paulus meninggal dipenggal kepalanya ya. Artinya dia dihukum mati. Enggak apa-apa. Dia bilang itu adalah keuntungan buat hidupnya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, yang saya mau sampaikan di sini adalah bagaimana dia bisa mengalami hal tersebut. Sehingga dia baik katanya kesusahan, dia tidak merasa susah, baik kekurangan dia tidak merasa kurang, baik kelimpahan, kelebihan dia tidak merasa lebih. Artinya apa? Hidupnya itu nyaman, ya. Mungkin dalam pembacaan Alkitab yang kita baca, ada penderitaan, ada dianiaya, ada dicambuk 3 kali, bahkan juga ia dikejar-kejar, diturunin dari dari kerusuhan yang ada, dari tembok dengan keranjang yang ada, dan semuanya itu. Mungkin secara manusia daging kita melihat bahwa sengsara amat sih Rasul Paulus. Ya ampun, ngeri amat sih hidupnya.
Iya kan? Kalau kita melihatnya secara daging, secara manusia jasmani kita, secara manusia kedagingan kita, kita akan melihat susah amat, ngeri amat, ya kan gitu. Tetapi dalam kenyataannya tidak ada sesuatu yang dikeluarkan oleh mulut Rasul Paulus yang mengatakan menyesallah saya mengikut Tuhan Yesus. No, dia senang, dia sukacita. Kenapa? Karena dia sudah mulai mematikan kedagingannya. Ia masuk dalam dimensi manusia rohnya. Nah, ini yang akan kita pelajari pagi hari ini, sebagaimana janji saya dalam kesempatan episode sebelumnya, kita mau belajar ya Bapak Ibu Saudara. Ini bukan bicara tentang doktrin gereja, ya, tetapi ini adalah bicara tentang Alkitabiah, ya. Apa yang saya sampaikan adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tentunya hal ini tidak mudah bagi Bapak Ibu Saudara yang belum masuk dalam pemahaman tersebut. It's okay. Ya, bukan lalu menjadi halangan untuk Bapak Ibu Saudara berkata, wah ini Pak Pendeta Alfredo ini kalangannya kalangan daripada karismatik, ya kan? Berarti pengajarannya juga pengajaran yang beraliran karismatik. Saya mau katakan betul di satu sisi, tetapi jangan salah mengerti. Apa yang saya sampaikan dalam program Ajaib Sabdanya, ya kan? Sebagaimana program ini berkata ajaib sabdanya, luar biasa ajaib firmannya, ya. Kalau kita bisa mengkajinya, kalau kita bisa menggalinya, kalau kita bisa memahaminya sedemikian rupa, melepaskan apa yang menjadi bagian di dalam doktrin ataupun juga sinode gereja kita, ya. Tenang saja Bapak Ibu Saudara, saya diproses Tuhan sedemikian rupa, ya. Saya diproses Tuhan sedemikian rupa, itu baptisan percik saya, ya, baptisan percik saya itu masih ada, ya. Saya ingat betul saya ada di GPIB Tugu Semper, ya. Saya punya itu datanya. Lalu jangan khawatir. Saya pun juga dibentuk, ya. Saya ikut katekisasi, ya. Saya ikut katekisasi. Saya dulu adalah jemaat di GPIB Petra, ya. Lalu saya masuk karena saya ada di wilayah Cilincing Jakarta Utara, saya adalah anggota jemaat di GPIB Getsemani. Ya, jadi proses dalam hidup saya itu sedemikian rupa. Saya dari keluarga yang dibentuk dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, selanjutnya apa? Saya lalu masuk ke dalam proses di mana saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus ya dalam pertobatan saya. Saya ada di dalam bentukan yaitu Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI. Ya, saya sekolah di situ, sekolah Alkitab di Balikpapan tingkat 1, lalu di Beji, ya, di Beji di Batu, di Malang tingkat 2, lalu saya juga lanjutkan ke sarjana muda teologi saya di STT Agape di Lampung, Bandar Lampung, ya, dengan aliran Pentakosta. Jadi bayangan dari aliran Injili lalu ke Pentakosta, ya. Nah, selanjutnya saya melanjutkan studi S1 saya di STT kenapa saya lupa di Injili juga, ya. Jadi ini yang saya bersyukur, ya. Kenapa? Karena selain saya berlatar belakang dengan keberadaan tersebut, lalu dalam prosesnya, ya, di mana saya boleh mengalami apa yang menjadi kasih karunia Tuhan, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam edit profil saya, ya, di dalam profil saya itu saya sudah tuliskan, di mana saya juga akhirnya menyelesaikan S1 saya di STT Jeffrey, ya, yang kita tahu ini aliran Injili, ya. Lalu akhirnya saya ambil S2 saya, ya, di aliran karismatik tentunya, ya, di STT Iglo, ya. Nah, ini yang saya mau katakan, dalam proses hidup saya bersyukur tidak semua orang dapat mengalami apa yang menjadi anugerah Tuhan dalam hidup saya, dalam bentukan Tuhan, ya kan. Saya tidak meminta, tetapi itulah bentukan Tuhan. Di mana saya sekolah Alkitab, ya, selama berapa tahun, sekolah Alkitab di Balikpapan, lalu sekolah Alkitab di Beji, di Batu, Malang, sekolah Alkitab juga lalu di STT Agape di Bandar Lampung, lalu juga saya ambil S1 saya di STT Jeffrey, lalu juga saya ambil S2 saya itu di STT Global Glow, ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Makanya dalam kasih karunia Tuhan, saya tidak bicara tentang apa yang menjadi sinode, latar belakang sinode setiap Bapak Ibu Saudara, tapi saya bicara tentang Alkitab. Apa yang tertulis di Alkitab
Itu yang akan kita pelajari ya. Mari kita melihatnya dalam pelajaran pagi hari ini, yaitu bagaimana kita bisa membangun manusia rohani kita belajar dari Rasul Paulus ya. Haleluya. Nah, mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang kelima, di mana ini adalah suratan Rasul Paulus yang mengingatkan kepada jemaat-jemaat di kota Efesus ya. Nah, mari kita melihatnya di dalam ayat yang ke-15. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Ini yang saya mau tunjukkan dulu bagaimana Rasul Paulus bisa mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidupnya karena dia berjalan dalam kehidupan manusia rohnya ya. Nah, akhirnya nanti itu akan menjadi sesuatu kekuatan di dalam tekanan atas manusia jasmaninya, atas hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus dipahami dulu, ini dasar sederhananya gini, bahwa hal yang memberatkan kehidupan kita itu bukan dari luar Bapak Ibu Saudara. Bukan karena omongan orang, bukan karena tekanan orang, bukan karena keadaan-keadaan di luar. Itu bukan hal yang memberatkan. Tetapi hal yang memberatkan adalah bagaimana respon diri kita terhadap hal-hal yang datang itu kepada kita. Jadi inilah yang terjadi. Berarti apa sumber kekuatan kita atau sumber kelemahan kita? Di dalam diri kita sendiri. Kalau kita tidak kuat di dalam kehidupan kita sendiri, maka akibat atau respon yang akan timbul dari omongan orang, dari tekanan seseorang, dari tekanan keadaan, dari hal-hal yang terjadi di luar, itu akan menimbulkan responnya itu dua. Respon yang negatif atau respon yang positif. Berarti semua tidak karena dari luar. Dari luar itu hanyalah bagian yang memicu apa yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau di dalam diri kita itu baik adanya, maka sekuat apapun ancamannya, sebesar apapun badainya, apa saya mau katakannya, sehebat apapun tekanannya, maka kalau di dalamnya itu baik, responnya juga baik. Gitu loh. Tetapi kalau memang di dalamnya tidak baik, sekecil apapun goncangannya, sekecil apapun tekanannya, pasti yang keluar sungut-sungut, komplain, marah, tidak bisa bersyukur. Itu yang terjadi. Jadi sesungguhnya bukan yang di luar ini. Kita tidak bisa menghalau apa yang di luar. Makanya ada istilah mengatakan demikian. Kamu tidak bisa menghalau burung yang terbang muter-muter di atas kepalamu. Tetapi engkau bisa menghalau burung yang coba membangun sangkar di kepalamu, yang coba membangun apa yang menjadi tempat tidurnya di kepalamu. Kenapa? Karena ini adalah bagian kita, yaitu apa? Diri kita sendiri. Tetapi hal-hal yang terjadi di luaran omongan orang, pendapat orang, persepsi orang, dan sebagainya, itu adalah bagian mereka. Kita tidak bisa mencegahnya, kita tidak bisa menahannya lalu berkata, hei jangan ngomong begitu tentang saya, hei jangan ngapain. Nggak bisa. Orang punya interpretasi masing-masing, orang punya persepsi masing-masing tentang keadaan kita. Nah itu sebabnya saya tidak pernah pusing dengan apa yang menjadi haters, ya kan gitu. Dengan apa yang menjadi omongan orang. Saya belajar dari mentor saya, Bapak Pendeta Gilbert Lumendo. Dengan hal-hal demikian, maka artinya apa? Bahwa apa yang kita alami sesungguhnya itu berpusat dari diri kita sendiri. Tidak pernah ada dalam Alkitab dicatat bagaimana Rasul Paulus berkata, memang nih ya, kurang ajar nih si ini, memang nih pemerintah begini, memang ini begini dalam pemerintahan Romawi pada masa itu, memang ini begini-begini. Nggak ada, nggak ada. Tetapi di dalam apa yang menjadi kekuatan Rasul Paulus, dia selalu berkata bahwa ya memang hidupku adalah Kristus. Saya bisa membayangkan apa yang dia sampaikan itu dengan satu sukacita yang luar biasa. Waktu dia ditangkap dan dia akan dikeluarkan, dia bilang, kalau kamu keluarin lagi ya hidupku adalah Kristus. Aku akan menginjil lagi. Tetapi kalaupun kamu harus bunuh saya, itu keuntungan buat saya. Iya kan? Ini yang harusnya kita mulai bangun dalam diri kita. Itu apa? Manusia rohani kita. Karena manusia daging kita itu selalu kecenderungannya dengan sifat-sifatnya yang saya sudah sampaikan dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21. Lalu dalam sifat-sifat manusia rohani kita dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 24. Nah ini yang akan kita pelajari. Makanya dia ingatkan kepada jemaat-jemaat di Efesus, ya, di mana dituliskan demikian. Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bayangkan penulisan kitab Efesus ini dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Sudah sekian ribu tahun jarak waktunya. Berarti pada waktu Rasul Paulus menuliskan hal ini, dia mulai merasakan bahwa ada hal-hal yang akan terjadi di masa itu dan di masa kemudian, yaitu apa? Hari-hari yang jahat. Dan bukankah hari-hari yang jahat itu sedang terjadi hari-hari ini? Dan nubuatan firman Allah pun terjadi. Orang yang jahat akan terus menjadi jahat, artinya nggak bisa lagi dia bertobat. Tetapi orang yang kudus akan terus menguduskan dirinya. Orang yang benar akan terus membenarkan dirinya sesuai dengan firman Allah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan selanjutnya dikatakan apa dalam ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ya, ini yang terjadi. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Selalu saya katakan hal ini. Kembali ke dalam Yohanes pasal yang keempat pada ayat yang ke-24. Apa yang Alkitab katakan di dalam Yohanes pasal yang keempat pada ayat yang ke-24, saya selalu mengulang-ulang ayat ini supaya Bapak Ibu saudara mengerti. Ya, dikatakan apa? Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Coba Bapak Ibu saudara perhatikan Yohanes 4 ayat yang ke-24. Dikatakan demikian, Allah itu roh. R yang dituliskan di dalam kata Allah itu roh adalah R besar yang mengacu, yang menuju kepada Roh Kudus. Nah, perhatikan di sini. Lalu dikatakan barang siapa menyembah Dia, Allah, Yesus Kristus Tuhan, harus menyembahnya dalam penulisan yang dituliskan dalam Yohanes 4 ayat 24 itu menggunakan R kecil, ya, yang mengandung makna bahwa itu bukan bicara tentang Roh Kudus tetapi bicara tentang roh manusia. Nah, ini yang harus kita miliki. Kesadaran membangun manusia roh kita dengan R kecil, ya, itu artinya untuk menjadikan kita memiliki koneksitas, memiliki koneksi kepada roh Allah. Oleh karena itu mari Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya tidak bicara tentang doktrin gereja sinode di mana saya ada, tetapi ini adalah bicara tentang Alkitab yang mengajarkan kepada kita. Nah, dasarnya apa? Kita kembali ke dalam kitab Efesus. Ini yang saya mau mengajak Bapak Ibu saudara supaya apa? Supaya akhirnya kuat, supaya akhirnya mampu menghadapi segala tantangan-tantangan kehidupan di akhir zaman ini. Dikatakan apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh. Kebodohan ini juga adalah karena penolakan kita akan kebenaran firman Allah. Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Umatku binasa karena bodoh, umatku binasa karena tolol. Yuk kita lihat ayatnya ya. Makanya kembali Rasul Paulus katakan jangan kamu bodoh. Dalam Hosea pasal yang keempat, pada ayat yang ke-6 kita membacanya supaya Bapak Ibu saudara menemukan apa yang menjadi benang merah, apa yang menjadi koneksi di dalamnya. Hosea pasal yang keempat, pada ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam bahasa aslinya dituliskan, umatku binasa karena tolol. Ya, kasar ya, tetapi memang itu kenyataannya. Tidak mengenal Allah itu sama dengan tolol, tidak mengenal Allah itu sama dengan bodoh. Dikatakan apa selanjutnya? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ini yang menjadi masalahnya dalam kehidupan setiap kita. Kita mencoba menolak ketika seseorang siapapun menyampaikan firman Allah. Ya, firman Allah ya. Bukan saya katakan bicara tentang apa yang menjadi pengalaman. Bukan apa yang menjadi keadaan di dalam kehidupannya. Pada masa itu adalah hal yang lain. Karena kalau kita bicara tentang siapapun yang membacakan firman Allah, siapapun yang menyampaikan firman Allah, jangan lalu kita berkata, oh itu bukan aliran gereja saya, oh itu bukan dari sinode gereja saya. Saya mau katakan ini yang akhirnya menjadi penolakan. Kenapa? Saya belajar dari apa yang menjadi pemahaman hamba-hamba Tuhan yang beraliran bukan karismatik, yang beraliran bukan dari Pentakosta. Itu yang saya pelajari karena saya ada dalam aliran karismatik. Saya pelajari yang aliran Injili. Itu sebabnya saya menjaga betul apa yang menjadi pengajaran ini berkaitan dengan apa yang menjadi semangat nih. Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini, ya. Itu sebabnya pagi hari ini. Mari kita melihat Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan pagi hari ini, ya. Karena saya juga adalah orang yang percaya akan mujizat Tuhan. Saya adalah orang yang percaya akan apa yang menjadi karunia-karunia ilahi. Itu sebabnya dalam kesempatan hidup di mana saya dipercaya Tuhan
dalam pelayanan karunia pelepasan. Ya Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur dalam anugerah Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang boleh mengalami apa yang menjadi jamahan dan lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi saya mau katakan, saya juga harus membatasi apa yang menjadi karunia Tuhan ini dengan batasan Alkitab. Ya, sehingga saya mau katakan begini, sorry ya, saya mau bilang begini. Waktu saya boleh melayani pelepasan, lalu orang bermanifestasi, wah dengan segala manifestasinya, ya. Kalau Bapak Ibu saudara ikutin di program Abang Jago setiap hari Rabu jam 7 malam di channel YouTube saya, maaf. Maka di situ ada banyak orang-orang yang bahkan melakukan manifestasi-manifestasi yang sedemikian rupa. Lalu apa yang terjadi? Bisa saja karena orang melihatnya ini sebagai satu bukti bahwa ada kuasa Allah yang terjadi. Lalu orang bertanya kepada saya, Pak, ya kan sering kan yang begitu, Pak, orang itu kenapa Pak? Oh dia manifestasi. Kena rasuk roh apa Pak? Kan ada tuh orang-orang yang senang banget nanya-nanya begitu sama saya. Loh kalau saya mau bilang bahwa ini kerasukan roh setan unyi-unyi. Apalagi tuh Pak, ini setan baru di akhir zaman. Setan unyi-unyi ini, mukanya dia breok seperti tahu yang cerita genderuwo, gambaran genderuwo. Udah saya mulai ngaco di situ. Mulai ngaco, betul. Nggak lama saya dapat tampel yang dari malaikat. Lu ngajarin apa maju sama umat saya, kata Tuhan. Ya kan? Makanya itu yang saya bilang. Dalam batasan firman Allah, dalam batasan karunia-karunia Allah yang ada, saya tetap berdiri kepada Alkitab. Ya, itu sebabnya saya tidak mau untuk menjadikan apa yang menjadi karunia Allah ini menjadi sesuatu keuntungan secara pribadi. Ya, karena itu saya mau katakan apa yang boleh saya sampaikan di dalam penyampaian firman Allah pagi hari ini juga adalah untuk membukakan kehidupan kita. Jangan tolol kata Alkitab. Jangan bodoh. Di mana kita tolol, di mana kita bodoh? Waktu kita menolak pemberitaan firman Allah. Waktu kita menolak apa yang disampaikan sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, di dalam pencerahannya, di dalam pemahamannya, di dalam penafsirannya, itu adalah hal yang berbeda. Itu adalah hal yang lain maksud saya. Tetapi apa yang tertulis secara letterlock itu aja dulu yang kita pahami secara sederhana gitu loh kita menerimanya ya. Nanti dalam pemahaman-pemahamannya kita sama-sama belajar gitu loh. Nah ini yang akan kita pelajari ya. Makanya dikatakan bagaimana dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam dikatakan umatku binasa karena tolol. Karena mereka menolak pengenalan akan aku ya kan. Maka dikatakan aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini bahayanya, efeknya. Kalau kita menolak pengajaran firman Allah, Allah pun akan menolak anak-anak kita. Apa maksudnya? Jelaslah. Jadi kalau kita nggak pernah hidup dengan firman Allah, bagaimana mungkin anak-anak kita nantinya akan mengikuti Allah? Nggak pernah dari mulut kita itu ada pengajaran-pengajaran Alkitab. Itu sebabnya Allah berkata, ya aku juga menolak anak-anakmu. Kenapa? Karena dari engkau tidak mau mengajarkan firmanku. Sederhana, bukan Tuhan jahat. Bukan Tuhan menolak anak-anak kita. Tetapi selama kita sebagai orang tua, nggak pernah mengajarkan berdoa, nggak pernah mengajarkan bagaimana cinta Tuhan melalui Alkitab, nggak pernah mengajarkan mengasihi Tuhan melalui doa, melalui persekutuan. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan? Itu maksudnya dari ayat ini. Bukan Tuhan jahat sekali lagi. Karena Tuhan mau melalui kehidupan kita. Maka anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta roti. Kenapa? Karena dari orang tua yang benar. Yang mengajarkan firman Allah. Yang mengajarkan kedekatan dan kasih kepada Allah. Itu akan turun-temurun. Sampai keturunan-keturunan selanjutnya. Haleluya. Ya. Nah kita lihat di sini Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Ya. Kembali ke dalam ayat ini. Supaya akhirnya nanti kita akan melihat. Bahwa dasarnya. Di mana Rasul Paulus berkata apa? Dan dikatakan apa? Usahakanlah, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mengutamakan, ya artinya gini, kalau kita membangun maksud saya, kalau kita membangun manusia roh kita ini, supaya kita mengerti kehendak Tuhan itu apa buat hidup saya. Ya, nah selanjutnya dikatakan apa? Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya, lalu dikatakan apa? Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, R-nya besar, menuju kepada Roh Kudus. Berarti dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus membangkitkan manusia roh kita R kecil, supaya kita dipenuhi dengan roh Allah, R besar, yang mengacu kepada Roh Kudus itu sendiri. Nah ini yang kita pelajari ya Bapak Ibu Saudara ya, bagaimana caranya Rasul Paulus, yuk kita melihatnya ya dalam pelajaran pagi hari ini, bagaimana ia boleh mengalami apa yang menjadi kebangunan rohani di dalam kehidupannya ya.
Haleluya, ya. Nanti kita akan melihat hal-hal yang dilakukan di dalam kehidupan kita. Oke? Nah, kita melihat dulu di sini bahwa bagaimana Rasul Paulus, ya, dia melakukan hal-hal, yaitu apa? Dia mengalami yang namanya pengalaman ilahi. Dia mengalami yang namanya pengalaman bersama dengan Kristus. Dan bukan hanya itu, tetapi juga dia boleh mengalami apa yang menjadi keberadaannya dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Nah, apa yang terjadi? Ia mulai berbahasa roh. Oke. Nah, sampai di sini Bapak Ibu Saudara, lihat ya, sekali lagi saya tidak sedang bicara tentang doktrin daripada karismatik ataupun Pentakosta, tetapi kita melihat dalam Alkitab bagaimana murid-murid pada waktu itu pun mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Ingat, baptisan Roh Kudus itu hanya satu kali. Tetapi bicara tentang kepenuhan itu harus setiap pagi, harus setiap hari. Kita mengalami kepenuhan Roh Kudus itu sendiri. Nah, karena itu apa pentingnya kita mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus atau mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, ya. Kita sudah melihat di dalam kehidupan murid-murid dalam Kisah Rasul pasal yang kedua dalam peristiwa Pentakosta, di mana mereka mengalami yang namanya dibaptis oleh Roh Kudus, ya. Lalu apa yang terjadi? Selanjutnya Allah berkata, mereka memiliki kuasa yang dinamis, ya, kuasa yang bergerak terus untuk apa? Menghancurkan kuasa-kuasa setan di dalamnya. Haleluya. Nah, mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, ya. Apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, apa yang saya sampaikan pagi hari ini, kiranya boleh membuka mata hati rohani Bapak Ibu Saudara untuk apa? Untuk mengerti, ya, bicara tentang karunia roh. Perhatikan di sini. 1 Korintus 14 pada ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Peringkopnya adalah sekali lagi tentang karunia roh. Ya, jadi ini kita harus lihat apa yang dikatakan. Karunia R-nya itu besar, karunia Roh Kudus. Ya, jadi enggak dibuat-buat. Ini sesuatu yang memang datangnya dari Allah. Ayat yang pertama, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu. Pasal 13. Rasul Paulus sudah mengajarkan dasarnya itu kasih. Oke, dasarnya kasih. Dan dikatakan apa? Kejar kasih itu. Terus kalau engkau belum memiliki dasar itu, sulit engkau mengalami tahapan lanjutannya. Jadi kita mengerti di sini, ya, bahwa untuk kita bisa mengalami pembaharuan, untuk kita bisa mengalami kebangunan rohani dalam diri kita harus memulainya dengan dasarnya kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Ya, itu harus. Kalau kita masih menyimpan dendam, kita masih menyimpan kepahitan, kita masih menyimpan apa yang menjadi luka-luka batin kita sebagai trauma-trauma hidup kita di masa lalu, sehingga kita sulit sekali untuk melupakan apa yang pernah terjadi dalam kehidupan itu, bahkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, rasa-rasanya kita tidak bisa masuk kepada level berikutnya. Kita tidak bisa masuk kepada apa yang saya katakan dalam tema pagi hari ini, yaitu kebangunan rohani dalam diri kita. Beresin dulu yang saya sudah jelaskan. Dalam hal langkah-langkah itu, dalam hal berpuasa, bertobat dulu. Dan lalu selanjutnya apa? Hidup dalam kasih. Makanya di dalam ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih itu. Usahakan dirimu. Nah, selanjutnya setelah kejar kasih itu, Rasul Paulus mengajarkan apa? Usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Artinya apa? Sesudah kita hidup di dalam kasih, maka kita masuk kepada tingkatan selanjutnya. Di mana dikatakan karunia-karunia roh. Ada begitu banyak karunia-karunia yang dinyatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ya. 1 Korintus pasal yang ke-12 dikatakan di situ. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat peringkopnya, rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ya. Nah, ini tentang karunia-karunia roh di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Nanti Bapak Ibu Saudara baca, ya, dalam kesempatan waktu yang ada. Nah, selanjutnya dikatakan apa? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ya, belum selesai ayat yang pertama. Terutama karunia untuk bernubuat. Nah, jadi gini, karunia-karunia roh, lalu terutama untuk karunia bernubuat. Nah, selanjutnya ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Dia mengalami tingkatan lebih jauh. Bahwa ia mengalami kemenangan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia selalu berkata-kata dengan Allah. Dia selalu berkomunikasi dengan Allah. Melalui apa? Karunia, bahasa roh. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Lalu dikatakan apa? Tetapi kepada Allah. Nih, ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara. Kata di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, oleh roh. Perhatikan, ya. Tadi dikatakan bahasa roh. Bahasa rohnya di sini dikatakan R-nya R kecil. Tetapi waktu dikatakan bahwa oleh roh Kudus yang mengucapkan hal-hal yang rahasia.
Yuk kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Sebentar, saya mau mengajak dulu Bapak Ibu Saudara untuk melihat apa yang menjadi hubungannya. Ya, kita lihat di dalam Roma. Nanti kita kembali ke dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Dalam Roma pasal yang ke-8, ya, dikatakan apa? Bahwa pada ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Oke. Dikatakan demikian. Oke, ayat yang ke-26 mulai. Demikian juga Roh, ya, perhatikan Roh Kudus nih, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus itu sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Selanjutnya, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh R besar itu, Roh Kudus itu, ya, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan di sini, yang mengasihi Dia. Jadi dasarnya untuk kita mengalami karunia-karunia ilahi harus mengasihi Allah. Oke? Jelas ya di sini ya. Nah, waktu kita mengasihi Allah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang di ayat yang pertama dalam 1 Korintus 14, usahakanlah engkau memiliki karunia-karunia roh. Oke, selanjutnya dikatakan apa? Maka dengan demikian waktu engkau mengalami hal tersebut di dalam 1 Korintus 14 pada ayat yang kedua, bahwa engkau ketika dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus, ketika engkau menghadapi masalah, baik masalah rumah tanggamu, masalah ekonomimu, masalah kesehatanmu, masalah-masalah dalam segala aspek hidupmu, maka engkau berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat engkau ucapkan di dalam hatimu. Ya, dia maksudnya gini, Tuhan tolong saya. Enggak ada kita keluar, aduh Tuhan berat saya. Enggak. Jadi kita sudah mulai apa? Bebannya berat, seperti itu kira-kira. Nah, dengan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dengan begitu hebatnya serangan, dengan begitu hebatnya beban yang ada, Roh Kudus inilah yang akhirnya menyampaikan kepada Allah. Dengan apa? Dengan kekuatan Roh Kudus, maka kita akan dimampukan berkomunikasi dengan Allah dengan ucapan-ucapan yang tidak terucapkan. Beban-beban hidup itu sendiri, ya. Nah, jadi ini pentingnya ya, di mana Rasul Paulus sedang mengajar kepada jemaat-jemaat di Korintus dalam karunia-karunia ilahi yang begitu hebatnya di jemaat Korintus. Maka Rasul Paulus dia mulai mengajarkan. Tetapi dikatakan apa? Dikatakan bahwa sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, ya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini yang saya mau katakan. Nanti saya jelaskan sebagaimana yang saya sudah singgung, bahwa dalam bahasa Roh ini ada dua, yaitu dalam bentuk karisma yang dikatakan di dalam bahasa Roh, yaitu dalam bentuk karisma maupun dalam bentuk dorea, ya. Karisma ini adalah bicara tentang bagaimana seseorang melakukan karunia-karunia 9 roh karunia itu, ya, yang mana di dalamnya juga adalah bernubuat dan sebagainya. Tetapi yang namanya bahasa roh dalam konteks dorea itu adalah sesuatu keluhan yang tidak dapat diucapkan kepada Allah, tetapi roh yang membantu untuk kita menyampaikannya kepada Allah. Ya, jadi ini harus kita mengerti. Dasar ini dulu. Lalu ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi perhatikan di sini. Ada bahasa roh yang bernubuat, itu yang karisma. Jadi itu yang dimengerti oleh orang untuk apa? Mendorong, membangun, menasehati. Tetapi ada bahasa roh yang bersifat dorea. Nah, ini yang dikatakan ya selanjutnya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Perhatikan ayat 4 ini. Siapa yang berdorea, ia sedang membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang berkarisma, ya, di dalam bahasa orang yang berkarisma, bernubuat itu, ia sedang membangun jemaat. Jadi ada dua kepentingannya. Nah, ini kita lihat. Lalu dikatakan apa? Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Artinya begini, Rasul Paulus tidak melarang seseorang yang berbahasa roh yang disebut sebagai dorea. Dorea itu apa sih? Yang berglosolalia ya. Jadi Bapak Ibu saudara gini, kalau dengar gini, begitu kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, coba Bapak Ibu saudara perhatikan. Hampir semua rata-rata seperti itu. Kenapa? Loh, kita nggak usah heran. Semua baik di dunia ini, bahasanya waktu dia mulai berbahasa, pertama, sama. Oke? Ya, mau dia orang Afrika, mau dia orang Eropa, mau dia orang Indonesia, mau dia suku Jawa, suku Batak, apapun, waktu dia lahir seperti itu. Artinya apa? Semua baik,
sama bahasanya. Nah, sama dalam kehidupan seseorang yang mengalami jamahan Roh Kudus dalam kehidupannya. Ya, maka ia akan mengalami yang seperti dia nggak ngerti ini apa nih, lidah mulai rasa bergetar, ya kan, kira-kira seperti itu, ya kan. Nah itu yang saya mau katakan, itu tahapan awal. Tetapi berpikir kita nih apa nih, tetapi dorongan dari dalam, saya sudah jelaskan dalam episode sebelumnya, bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita, dia yang akan keluar terus dan keluar terus. Ini yang akan saya juga jelaskan di dalam kehidupan kita, bahwa ia seperti gambaran digambarkan oleh kita itu, seperti mata air di dalam Yohanes pasal yang keempat, di mana dia meluap-luap keluar, dia meluap-luap keluar. Peranan Roh Kudus seperti itu, ya. Itu yang akan saya jelaskan lebih jauh lagi, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, perhatikan di sini, ya. Dikatakan apa? Maka dikatakan di dalam ayat 5 ini, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Orang yang berkarisma itu lebih berharga daripada orang-orang yang berdorea. Dikatakan seperti itu. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, kira-kira seperti itu. Yang bernubuat, ya kan. Nah, jadi ada bahasa roh yang saya katakan tadi berkarisma, yaitu karisma, ataupun juga yang berdorea, ya gitu. Nah, jadi ayat yang ke-6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, yang dimaksud artinya dorea, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau penyataan Allah, atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Dalam konteks Rasul Paulus sebagai imam, sebagai rasul, sebagai pemimpin, maka ia lebih senang untuk menyatakan pesan Tuhan, penyataan Tuhan dalam kehidupan jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus, ya. Nah, ini yang saya mau katakan. Tetapi dia sudah katakan di dalam ayat yang keempat, ya kan, bahwa dikatakan bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nanti kita ketemukan, ya, bagaimana dia luar biasa seperti itu. Ayat yang ke-7, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Nah, kira-kira seperti itu. Yang tadi awal itu tadi saya katakan, ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka itu sedang menguatkan dirinya sendiri. Ayat yang ke-8, atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Ya, jadi artinya gini, artinya kalau kita tidak membunyikan itu secara nada, nada apa nih? Nada ini untuk nada perang, nada ini adalah nada untuk menghibur, nada ini adalah, nah itu ada pengertiannya sendiri berkaitan dengan bunyi-bunyian, berkaitan dengan nada-nada yang ada. Nah, sama dengan hal kita bicara tentang karunia yang saya katakan tadi sebagai karisma yang ada, bernubuat dan sebagainya, ya. Itu harusnya menjadi sesuatu yang menjadi target lebih jauh. Tetapi tidak mungkin kita mencapai kepada hal tersebut kalau kita tidak memulainya dari membangun manusia roh kita sendiri, ya. Mana ada tiba-tiba simsalabim lalu kita mendapatkan nubuat? Enggak, kita harus mendasarnya mengasihi Allah, lalu kita mulai masuk dalam dimensi roh. Waktu kita masuk dalam dimensi roh, maka di situ kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya dikatakan demikian, ya. Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, artinya dalam dorea, ya. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Perhatikan di sini. Jadi jangan berpikir bahwa kalau misalnya saya berbahasa roh untuk orang supaya ngerti. Nggak ngerti. Ingat dalam konteksnya di sini bahwa berbahasa roh dalam ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi latar belakang apa yang dituliskan di dalam 1 Korintus 14 ini, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Rasul Paulus datang memimpin ibadah, memimpin pertemuan ibadah, maka di saat itu orang-orang atau jemaat di Korintus, karena mereka mengalami karunia-karunia roh yang seperti itu, yang saya katakan dalam konteks dorea, glosolalia, ya kan? Lalu mereka mulai gitu, rame, ini kredit gitu loh. Ini mengalami yang namanya ketidakteraturan. Makanya coba kita lihat di dalam ayat di mana dikatakan beribadah itu harus tertib dan teratur. Ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah ketika jemaat-jemaat di Korintus tidak dapat mengendalikan emosionalnya, tidak dapat mengendalikan dirinya, sehingga mereka melepaskan apa yang ada di dalam dirinya, yaitu dorea itu sendiri ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya kan? Ini kan sering juga kita alami kan hari-hari di mana sebelum pandemi ini kita dalam kebaktian yang ada tiba-tiba semua seperti itu, ya kan gitu. Nah, untuk apa kata Rasul Paulus?
kalau itu tidak memberikan kekuatan, kalau itu tidak memberikan pengertian, kalau itu tidak membangun buat setiap jemaat-jemaat yang lainnya. Tidak dilarang, tetapi maksudnya untuk apa? Artinya apa? Bangunlah dirimu sendiri, tenang aja gitu. Kita berbahasa roh secara oke gitu kan, secara pribadi. Tidak menjadi sesuatu yang mengacaukan suasana ibadah, tidak mengacaukan suasana di dalam kebaktian. Itu maksud Rasul Paulus. Jadi ada latar belakangnya ya Bapak Ibu Saudara, kenapa Rasul Paulus mengajarkan hal ini? Supaya jangan terjadi kekacauan yang sedemikian rupa. Ya, nah kita lihat selanjutnya. Sama halnya dikatakan ya dalam ayat yang ke-10. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Jadi begini maksudnya, kalau kamu mau ngomong, ngomonglah dalam bahasa yang memang Tuhan kasih dalam bentuk karunia. Artinya begini, dalam bentuk karisma maksud saya. Kalau kita mengerti Tuhan sedang pesan apa, ngomong. Tapi kalau selama itu adalah dorea, berglosolalia, di mana kita bicara sendiri, ya kan gitu, untuk diri kita, membangun diri kita, tidak dilarang. Sekali lagi tidak dilarang, tapi itulah membangun diri kita. Udah buat kita aja, gitu loh. Misalnya kita diam, haleluya, ya udah seperti itu. Gitu loh maksudnya Rasul Paulus. Supaya apa? Supaya kebaktian itu bisa berjalan dengan tertib. Supaya orang lain dapat mendengar pesan yang disampaikan Tuhan melalui orang per seorang pada saat itu yang mengalami bahasa roh yang berkonteks yaitu karisma. Sama dengan Rasul Paulus. Pada saat Rasul Paulus mau menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat-jemaat karena rame ya susah. Seperti itu gitu kan. Susah. Makanya Rasul Paulus tenang aja kalau kamu sedang mengalami yang namanya bahasa roh secara dorea itu buat kamu, bukan buat orang. Makanya dia jelaskan, kalau kamu ngomong begitu terus yang tidak ada intonasi atau tidak ada nada yang dimengerti oleh orang atau makna dari apa yang kamu katakan, ya akhirnya hanya kekacauan. Gitu maksudnya. Jadi dengan demikian waktu kita bicara tentang berbahasa roh, itu artinya ini harus kita pahami. Saya sedang bernubuat atau saya sedang bicara tentang dorea. Saya sedang berkarisma atau saya sedang berdorea. Ini supaya kita paham Bapak Ibu Saudara. Sehingga tidak membuat kacaunya suasana yang ada. Ya kan, sehingga yang timbul adalah apa? Emosional. Gitu loh, bukan kebenaran Allah yang sejati. Ini latar belakangnya. Rasul Paulus menegur akan hal itu karena mengingat ada hal ini. Ya, jadi supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Oke, selanjutnya. Dikatakan apa? Bahwa ada banyak bahasa. Ya kan? Tidak ada satupun di antara yang tidak mempunyai bunyi yang tidak berarti. Artinya kalau kamu mau ngomong, ngomonglah yang punya arti dalam konteks berjemaat. Ya, tetapi dalam konteks pribadi kalau engkau berdorea, engkau berglosolalia, silakan saja. Karena hal itu tidak mengganggu apa yang menjadi jalannya kebaktian, tidak mengganggu apa yang menjadi jalannya ibadah. Ini maksud Alkitab, ya, supaya kita mengerti. Makanya dikatakan apa ayat 11, tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia jadi orang asing bagiku. Jadi aneh. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara ya? Jadi orang kalau berbahasa dalam kebaktian yang begitu luar biasa, akhirnya apa? Orang yang tidak mengalami itu apa ya? Ketakutan. Nggak ada orang-orang yang ngomong seperti, aduh nggak enak Pak Pendeta, saya kalau kebaktian di sini, di situ. Ya kan kenapa? Saya takut gitu. Saya takut ini apa ya? Ini apa ya? Karena dia belum mencapai kepada tahapan itu. Tetapi kalau itu adalah bicara tentang nubuat, saya ingat betul pada waktu itu ya, saya masih muda waktu itu belum menikah maksud saya ikut dalam satu kebaktian ya, Bapak Ibu Saudara bisa tahu waktu itu saya ingat di CWS ya, di CWS di depan apa namanya Senen, satu kali dalam kebaktian minggu. Saya datang di situ, itu ada berapa ratus orang yang hadir. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang datang seperti apa ya, seperti angin yang begitu kuat. Nah, saya kan juga berglosolalia, maksudnya dorea kan gitu. Semua orang, tapi tiba-tiba itu hening. Aja. Itu bayangin dari sekian ratus, kalau saya nggak bilang seribuan, tapi sekian ratus begitu, lalu mulai diam semua. Diam semua. Apa yang terjadi? Tiba-tiba pemain organ, ya, pemain organnya ini, ya, pemain piano. Ada orang yang berbahasa roh, yang saya percaya itu karisma, lalu mulai dia ngomong, dan tiba-tiba yang ini ngomong. Dia ngomong, saya ingat betul dalam peristiwa itu tahun 98 kalau nggak salah, waktu peristiwa di mana Jakarta sedang ada dalam keadaan chaos waktu itu, ya. Dan di situ tiba-tiba itu suara kayak deket sekali di atas kepala saya ngomong, jangan takut anakku,
gitu. Jadi itu dia ngomong di depan Bapak Ibu Saudara, di depan sedang main piano. Itu dia ngomong pakai mic itu, aduh, itu kita nggak bisa ngomong mau berdore aja, tuh, nggak bisa. Diam itu kalau boleh dikatakan jarum jatuh, ting, itu pasti akan kedengaran oleh semua. Itu senyap sesenyap-senyapnya. Dan orang itu yang ngomong, bung 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 bung, itu waduh dari bulu kuduk sampai bulu apapun berlinding. Dengar maksud saya gini, gitu. Rasanya kayak Tuhan tuh ngomong di atas kepala saya seperti itu. Dan itu menjadi kekuatan. Seperti Rasul Paulus bilang, itu membangun, itu memberi kekuatan kepada siapa? Kepada semua jemaat pada saat itu dalam keadaan di mana tahun 98 situasi seperti itu, ya kan gitu. Dan saya ingat betul bagaimana pada saat itu sesudah dia selesai berbicara seperti itu, lalu meledak semeledak-ledaknya, semua orang nangis, haleluya, haleluya, seperti itu. Nah, kayak kira-kira begitu. Kekuatan Roh Kudus itu seperti itu, gitu, dalam suasana ibadah. Makanya saya katakan tadi, kalau kita bicara tentang hal itu, ya tentunya tidak semua dalam kegiatan ibadah ya bisa dikendalikan oleh Roh Allah dalam situasi seperti itu, ya kan? Tetapi akhirnya kita seringkali miss akan pesan Tuhan. Kenapa? Karena kita asik sendiri dengan dorea kita, gitu loh. Nah, ini perlu kita pahami. Makanya dikatakan apa? Kalau aku dikatakan, tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia juga jadi orang asing bagiku. Kok kamu nggak berbahasa roh, kan begitu? Loh, yang nggak bahasa roh, ngapain sih dia ngomong apa sih? Kan jadi seperti itu. Nah, ini adalah kekacauan yang terjadi di jemaat Korintus pada waktu itu, ya. Selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-12, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi tujuan kita mengalami karunia roh itu bukan untuk menjadikan diri kita itu menjadi show off, ya, tetapi untuk menyatakan kepada jemaat-jemaat apa yang menjadi persoalanmu, apa yang menjadi pergumulanmu, ada Tuhan kok, gitu, melalui keberadaan setiap kita, ya kan? Sehingga akhirnya setiap jemaat-jemaat yang mengalami masalah tersebut, mereka boleh mengalami kelegaan, mereka boleh mengalami kelepasan, mereka boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Nah, itulah hal yang perlu saya sampaikan, ya. Dikatakan selanjutnya, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi yang berdorea, dia harus berdoa supaya dia dapat menafsirkannya, yaitu masuk kepada apa yang menjadi tujuan daripada bahasa roh itu sendiri, atau apa yang menjadi makna dari bahasa roh itu. Apakah itu adalah untuk dirinya sendiri, ataukah ada pesan Tuhan untuk orang banyak, ya? Nah, ini adalah hal yang perlu kita latih. Maka itu dikatakan apa? Ayat yang ke-14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Perhatikan R penulisannya. R kecil di situ, ya. Lalu dikatakan apa? Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Itu sebabnya kalau orang berdorea, gitu kan, ini akal budinya pasti tetap dia mikir, gitu. Apalagi kalau yang baru-baru. Saya mengalami hal itu di dalam kesempatan tahun 94, di mana Tuhan melawat saya pada saat itu, ya. Dan itu luar biasa sekali, ya. Dan di mana akhirnya hal-hal dahsyat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya, ya. Haleluya. Nah, yang saya mau katakan di sini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, berarti saya salah dong, bukan tahun 98 kali itu ya peristiwa yang ada di CWS, ya. Karena itu saya ingat betul itu. Pokoknya itu tidak pernah lupa dalam pengalaman rohani saya. Bagaimana hadirat Tuhan yang luar biasa tersebut, ya. Ada di Charismatic Worship pada waktu itu, ya. Nah, yang saya mau sampaikan lagi di sini, bagaimana akhirnya kita mengerti bahwa berbahasa roh itu sebenarnya membangun manusia roh kita. Itu sebabnya saya katakan tidak mungkin kita mengalami kebangunan rohani kalau kita tidak memulainya dengan apa? Dengan kita membangun manusia roh kita. Nah, bagaimana caranya? Maka dikatakan, jika aku berdoa dengan bahasa roh, siapa ini? Rasul Paulus. Maka rohku yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku juga akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Artinya begini, ya, sama seperti begini. Saya berdoa misalnya, berdoa kirala basak karala mata karala oh haleluya haleluya. Nah, ya kan, ini adalah roh saya. Misalnya seperti itu saya gambarkan. Lalu mulai, Bapa dalam nama Tuhan Yesus saya terima kasih buat apa yang, nah itu akal budi kita. Ya, jadi apa yang menjadi permohonan kita. Tapi secara roh itu akan keluar. Nah, ini yang alami oleh Rasul Paulus. Makanya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, yang saya mau sedang sampaikan dalam tema pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa mengalami kebangunan rohani dalam diri kita,
Bangkitkanlah manusia rohmu dulu, gitu loh. Supaya apa? Dengan demikian ketika engkau mengalami kebangunan rohani melalui manusia rohmu, maka engkau akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Saya katakan sekali lagi ya, bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita nggak usah pusing dengan apa yang menjadi haters. Kita nggak usah pusing dengan apa yang menjadi pendapat pandangan orang. Sekali lagi saya gambarkan, bahwa apapun yang dilakukan oleh orang di luaran sana, seharusnya tidak lebih mempengaruhi kehidupan kita. Mau ngomong apa, mau katakan apa, karena yang menjadi persoalan utamanya adalah di dalam diri kita. Waktu kita memiliki hati yang baik, maka apapun yang dikerjakan oleh orang kepada kita, respon kita selalu baik. Tetapi waktu hati kita tidak baik, sekecil apapun respon orang terhadap diri kita, penilaian kecil apapun orang terhadap kita, pasti selalu yang keluar tidak baik. Kenapa? Karena dasarnya dari diri kita. Jadi bukan dari orang-orang yang salah. No. Makanya Alkitab mengatakan jelas bagaimana Yesus berkata, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus ketika dia dirajam dia pun berkata apa? Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tetapi apa yang mereka lakukan itu mereka akan berhubungan dengan penghakiman Allah dalam masa kemudian. Itu sebabnya dikatakan bahwa penghakiman adalah haknya Allah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita mengerti ketika kita membangun manusia roh kita, maka kita akan melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Amin. Rasanya saya ingin terus melanjutkan apa yang menjadi pembahasan ini. Besok lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena sebagaimana komitmen kita ya kan, jam 7 lewat ini sudah ya kan. Tetapi itu dia. Dalam kesempatan nanti saya akan coba mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara hal-hal bagaimana membangun manusia roh kita itu sendiri ya. Berangkat dari Rasul Paulus ya. Supaya apa? Supaya kita akhirnya menjadi kuat menghadapi segala tantangan-tantangan apapun yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan yang ada pada hari-hari ini ya. Supaya apa? Supaya kita boleh berkemenangan hari lepas hari di dalam kehidupan kita yang ada ya. Inilah hal yang perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu Saudara mengerti tentang hal-hal apapun yang harus kita hadapi di akhir zaman ini. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, terima kasih buat apa yang menjadi kebersamaan bersama dengan Bapak Ibu Saudara ya. Sekali lagi tetap mengasihi Tuhan. Dasarnya itu aja, dasarnya itu dulu. Kalau engkau mau masuk dalam kebangunan rohani, harus mengasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya kita punya ukuran. Kita punya ukuran begini. Berapa banyak sih waktu kita untuk baca berita di handphone? Berapa banyak sih kita nonton TV? Berapa banyak sih kita ada di medsos kita, ya kan? Dengan doa kita, dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, itu penting sebagai tolak ukur, sebagai parameter dalam kehidupan kita. Berapa banyak sih kita mikirin tentang keduniawian dengan kita mikirin tentang hal-hal surgawi. Berapa banyak sih kita berpikir tentang bagaimana saya bisa mengalami apa yang menjadi kasih Tuhan di dalam kehidupan saya yang selama saya hidup ini, dalam waktu yang mana Tuhan masih percayakan hidup, untuk saya bisa boleh mengalami apa yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam hidup saya. Pernah nggak kita berpikir tentang hal seperti itu? Ini yang harus dibangun. Karena itu apa dasarnya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Hari-hari inilah hari-hari yang jahat, kata Alkitab. Jangan bodoh, jangan tolol. Jangan biarkan dirimu dikendalikan, dikuasai oleh keadaan di luar. Karena yang menjadi utamanya adalah di dalam dirimu. Bagaimana respon di dalam diri kita. Itu yang menentukan. Mau kemananya kita, mau arah mananya kita, di dalam diri kita. Itu sebabnya, miliki hati Kristus, pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Sehingga dengan demikian, engkau akan selalu berkemenangan menghadapi segala apapun yang orang lakukan kepadamu. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Minta maaf sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dalam pembahasan kita pagi hari ini, rasa-rasanya saya masih mau membahasnya lebih jauh, tetapi mengingat waktu yang ada, ya kan, kita akan lanjutkan ya. Janji saya akan lanjutkan. Dan saya simpulkan bagaimana kita akhirnya berkemenangan di dalam kehidupan kita. Dan minggu hari Senin, maksud saya hari Senin karyawan, hari besok hari Minggu, hari Seninnya kita akan masuk kepada doa yang penuh kuasa ya. Doa yang berkuasa. Saya coba akan jelaskan bagaimana Alkitab sudah mengajarkan itu. Berdoa dan berpuasa lah ya. Berpuasa sudah kita bahas dan akhirnya kita masuk kepada dimensi manusia roh yaitu berbahasa roh. Ya, itu penting di dalam kehidupan setiap kita yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Baik, sebelum saya tutup dalam doa, saya mau menyapa dulu buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, selamat pagi buat Ibu Dwi Rani ya, Dwi Rani. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Ibu. Lalu juga buat hambanya, Pak Hendra Antonio. Shalom Pak, selamat pagi.
Puji Tuhan, haleluya, ya. Lalu juga ada hambanya nih, Bapak Pendeta Glenn Latuheru, ya. Seperti yang saya katakan bahwa minggu depan Bapak Ibu Saudara pastikan hari Kamis saya akan ada bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Glenn Latuheru untuk membahas tentang dunia okultisme, ya, di Facebook, ya, di Facebook yang ada hari Kamis jam 7 malam, ya. Nah, ini yang akan kita bahas tentang hal tersebut dari pembahasan di mana saya bahas di dalam eh, Abang Jago, ya, dalam program itu. Nah, selanjutnya juga saya menyapa pagi hari ini buat Oma Frida. Shalom Oma, sehat selalu bersama dengan Opa, ya. Puji Tuhan, ya. Kiranya anugerah Tuhan menyertai dalam kehidupan Oma yang ada, ya. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi juga buat Ibu Ibu Meti. Sudah tadi, ya, saya sudah sapa, ya. Dan sekarang juga ada Pak Adi. Pak Adi sehat selalu, ya Pak. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan bisa bersama dengan Bapak, senang sekali. Haleluya, ya. Puji Tuhan. Juga bersama pada kesempatan pagi hari ini ada Ibu Riris, ya, Ibu Riris Manurung. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, Ibu sedang ada dirawat karena Covid. Bu, tenang saja, ya. Yang Ibu harus lakukan adalah tenang, hati tenang, sukacita, ya. Karena saya bicara seperti ini saya sudah melalui, ya, divonis dokter positif 2 kali bahkan, ya. Saya 1 bulan ada dalam suasana positif Covid, tetapi Tuhan sudah tolong saya, ya, tenang supaya kita bisa fokus kepada Tuhan, ya. Dan hal yang selanjutnya yang perlu diperhatikan ini sharing saja. Kalau Ibu selesai dari apa yang menjadi Covid ini harus dijaga yaitu kekentalan darah, ya. Kekentalan darah ini yang akan membuat sesak napas, yang akan membuat efek-efek lainnya. Jadi usahakan mengkonsumsi obat yang pengencer darah, ya, itu penting, ya. Karena itu yang saya alami. Setelah saya mengalami sesak napas pada jam setengah 12 malam itu, jam 12 saya ke rumah sakit jantung yang saya pikir saya sakit jantung, ya. Maka saya dikasih obat, ya, bukan obat sih, itu yang untuk kalau kita kena serangan jantung yang di bawah lidah gitu, dalam hitungan itu, dan kepala saya sakit sekali gitu. Saya bukan kena serangan jantung rupanya. Mungkin pengentalan darah itu sendiri yang terjadi. Sehingga waktu pembuluh darah itu terbuka, ya, karena obat itu adalah untuk membuka pembuluh darah, maka aliran darah saya lancar gitu. Dan setelah itu saya pulang, saya bisa tidur. Puji Tuhan, ya. Artinya doa yang tentunya menjadi dasar utamanya yang menyelamatkan saya. Doa istri saya yang berdoa sedemikian rupa tidak kena sakit jantung dan sebagainya. Dan itu yang kata medis, rekam jantung maupun juga periksa protein jantung, semuanya tidak ada serangan atas jantung. Jantung saya sehat, puji Tuhan, ya. Tetapi itu yang saya katakan buat Ibu Riris khususnya, ya, Ibu tenang saja, ya. Anggap saja ini sebagai sesuatu yang bukan maksud saya masa bodoh. Anggapnya ini sebagai suatu pilek, ya kan. Tetapi juga dalam artian Ibu mengkonsumsi apa yang dilakukan, ya. Tetapi hati yang tenang, hati yang gembira itu adalah dasarnya. Alkitab yang bilang obat yang manjur, ya. Jadi Ibu harus tetap tenang menghadapi Covid ini. Jangan takut. Makanya kalau boleh saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara yang terpapar Covid, yang pertama tolong jauhi yang namanya handphone, ya. Handphone hanya untuk menjawab telepon. Kalau memang tidak penting-penting banget nggak perlu jawab telepon. Kasih sama pasangan hidup atau kasih sama orang untuk menjawab. Ibu istirahat saja, ya. Siapapun yang mengalami ini istirahat. Jauhi informasi berkaitan dengan Covid, jauhi yang namanya Google, jauhi yang namanya handphone dan sebagainya. Fokus kepada firman Allah. Puji-pujian, naikkan puji-pujian, bersyukur kepada Tuhan, ya kan gitu. Lalu mulai klaim di dalam diri kita bahwa oleh kuasa darah Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Nah, ini penting supaya apa? Supaya ibu memiliki kekuatan semangat. Kekuatan semangat ibulah yang akan membangkitkan imun ibu adanya, ya. Tetapi ketakutan itu yang akan melemahkan imun, dan di saat itulah serangan hebat itu yang akan terjadi. Makanya saya mau katakan, saya bicara seperti ini dalam kasih karunia Tuhan. Saya melewati apa yang menjadi positif corona, ya kan, tetapi kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan saya, ya, dalam serangan-serangan yang ada itu, sehingga di dalamnya saya boleh sebagaimana yang Ibu dan Bapak lihat pada pagi hari ini, ya. Jadi saran saya buat Ibu Riris dan juga yang lainnya, ya, doa saya menyertai lo, ya, kalau saat ini sedang dirawat karena Covid, ya. Jadi tenang-tenang saja, artinya pikirkan yang baik, pikirkan yang indah. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Yang indah tentang, yang mulia tentang Tuhan, semua pikirkan itu saja, ya. Lalu kalau ibu ingat anak-anak, ya, ingat anak-anak dengan apa yang menjadi masa depannya, pikirkan bukan nanti kalau nggak ada saya bagaimana, kalau saya meninggal bagaimana. No, jangan punya pikiran seperti itu.
Waktu saya terkena serangan COVID, saya tidak pernah terpikir untuk mati. Betul, saya tidak pernah terpikir untuk mati. Tetapi yang saya cuma terpikir adalah jangan sampai saya berdosa karena sakit ini yang melukai hati Tuhan. Tuhan, saya tidak mau. Saya menangis, saya katakan saya menangis. Karena apa? Karena begitu sesaknya pada saat itu yang menyerang saya. Tetapi saya bilang, Tuhan jangan buat saya berdosa karena hal ini. Jangan bikin saya jadi berdosa karena saya tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Biarlah hati saya tetap saya jaga. Bahwa Tuhan baik, Tuhan sayang saya, Tuhan mengasihi saya. Itu yang harus dibangun. Maka dengan demikian, saya mengalami apa yang menjadi kesehatan yang Bapak Ibu saudara lihat pagi hari ini. Dalam anugerah Tuhan. Saya melewati fase di mana sulit ya untuk orang-orang mungkin ya dalam melewati hal itu dengan sesak. Jangankan untuk tidur, untuk duduk saja itu napas saya itu sesak banget. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya baca Google itu salahnya saya ditegur sama istri saya, udah jangan lihat Google, kamu berdoa. Itu dia akhirnya ya. Jadi itu yang saya mau katakan buat Ibu Riris dan juga yang lainnya. Sekali lagi saya sampaikan hal ini sebagai apa yang saya alami ya. Tenang saja, pikirkan tentang Tuhan Yesus yang begitu baiknya Tuhan, lalu baca Alkitab, puji-pujian, naikkan puji-pujian. Walaupun itu sesak, ketika sesak itu mulai menyerang atau pusing itu mulai menyerang, bilang, dalam nama Tuhan Yesus saya sehat, saya tidak sakit, saya tidak sesak. Saya tolak itu semua. Lakukan seperti itu ya Bu ya. Doa saya menyertai ya Ibu Riris ya. Tuhan Yesus memberkati. Lalu juga shalom selamat pagi buat hamba-hambanya nih. Ya. Waduh, ada hambanya Pak Pendeta Marvel Imbar. Shalom selamat pagi hambanya. Puji Tuhan, sehat selalu ya bersama dengan keluarga ya. Lalu juga ada hambanya juga tadi saya melihatnya ya Pak Pendeta John Lehitu. Shalom hambanya. Haleluya. Sehat selalu ya, kampanye ya. Puji Tuhan. Lalu juga pagi hari ini saya juga menyapa buat Ibu Debbie. Ibu Debbie Pati Nasarani ya. Puji Tuhan. Shalom Ibu, sehat selalu ya. Salam buat suami Pak Petrus yang ada ya. Puji Tuhan. Juga ada Ibu Ida Susilewati ya. Shalom Ibu, selamat pagi, sehat selalu ya. Puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Susianti Chong ya. Shalom, selamat pagi, sehat selalu ya. Dan juga ada Ibu Grace Samsul ya. Puji Tuhan. Selamat pagi Ibu, sehat selalu ya. Haleluya. Kalau Ibu ingin yang mau makan rendang ya kan gitu ya, mau merasakan nasi goreng rendang ini ownernya nih ya. Ibu Grace ya bersama dengan suami Pak Henry Samsul ya. Bisa Ibu ataupun juga Bapak menghubungi beliau ini ya secara pribadi berkaitan dengan rendang maupun juga berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan makanan enaknya itu intinya ya. Puji Tuhan. Selanjutnya juga saya menyapa pagi hari ini ya buat Ibu Susi ya, Ibu Susi. Shalom Ibu, selamat pagi. Terima kasih buat kebersamaannya ya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah boleh bersama. Kita akan terus bersama dalam kesempatan setiap pagi jam 6 ya, jam 6 pagi memulainya. Saya hampir nggak berani bilang sampai jam 7. Kenapa? Takutnya seperti ini, lewat semangat saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Juga dengan Ibu Silvi ya, Ibu Silvi, selamat pagi, puji Tuhan ya. Sehat selalu. Baik Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, terima kasih buat kebersamaannya. Kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini terus membawa Bapak Ibu saudara untuk semakin lebih cinta dan mengasihi Tuhan Yesus ya. Apalagi yang mau kita kejar di hari-hari terakhir ini? Apalagi yang mau kita lakukan di hari-hari terakhir ini? Kalau kita tidak meningkatkan kehidupan cinta kita kepada Kristus. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Kristus kalau manusia rohani kita tidak dibangun? Kalau manusia roh kita itu tidak dilatih, ya. Nah, ini hal-hal yang perlu untuk kita pahami, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kita akhiri kebersamaan kita berdoa. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu mengakhiri pekan ini, di mana kami ada di akhir pekan, di hari Sabtu ini, kami bersyukur dan kiranya Tuhan memberkati senantiasa buat setiap Bapak Ibu saudara yang ada di dalam kebersamaan mereka bersama dengan keluarga, bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang tua, bersama dengan menantu, bersama dengan cucu yang ada. Tuhan kiranya senantiasa memberkati. Kami juga berdoa memberkati kesehatan buat setiap Bapak Ibu saudara yang ada. Diberkatilah senantiasa, dijaga Tuhan lah. Mereka sehat selalu, bahkan juga di dalam apa yang menjadi usaha mereka. Baik itu dagang, toko mereka, bisnis mereka, diberkati Tuhan senantiasa. Bahkan juga di dalam apa yang menjadi pekerjaan mereka pun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami juga berdoa di dalam kehidupan aktivitas hidup mereka, bahkan juga ada hal-hal yang dilakukan di luar dari apa yang hamba sebutkan dalam aktivitas mereka, dalam takut akan Tuhan, diberkati Tuhanlah.
Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan kiranya juga memberkati. Begitupun juga buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana-mana tempat. Tuhan memberkati dalam kesempatan esok hari, dalam perayaan-perayaan ibadah yang diselenggarakan baik secara online maupun secara onsite. Tuhan kiranya juga memberkati. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga memberkati buat apa yang menjadi kebersamaan dengan jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Berkati juga buat daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Tuhan hiburkan hati mereka, kuatkan hati mereka yang ada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah setiap daerah-daerah yang mengalami bencana alam yang ada. Kami juga berdoa buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Kami tahu bahwa Indonesia ada di hatinya Tuhan. Berkati Indonesia, berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Wakil Presiden, berkati juga buat para menteri, para kepala daerah, berkati juga buat TNI Polri, Panglima maupun juga Kapolri. Kami juga berdoa, Tuhan juga memberkati buat para medis, dokter, perawat, suster, brother. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap mereka. Sehat selalu di dalam mereka menangani setiap pasien-pasien COVID yang ada, dijaga Tuhan. Bahkan di dalam mereka menangani setiap mereka yang sakit lainnya, Tuhan juga berikan hikmat kemampuan dan mereka mampu untuk melakukan apa yang menjadi kebaikan Tuhan melalui kehidupan tangan para dokter yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami mengameni hari ini hari berkat. Kami meyakini hari ini hari mujizat. Hari di mana kami boleh mengalami pertolongan Tuhan, hari di mana kami mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tua maupun anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Haleluya. Sukses menyertai Bapak Ibu saudara. Tuhan Yesus berkati. Shalom.